Shalom, kita bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini dalam seri buah roh yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Saya akan bacakan firman Tuhan kembali untuk kita dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bagi kita yang percaya kepada Yesus, yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu lahir baru, kayak gitu ya. Dan orang yang lahir baru, hidupnya akan terus dipimpin oleh Roh. Hidupnya akan dikuasai oleh Roh. Dan orang yang sudah dikuasai oleh Roh, dan tentu buahnya adalah kasih, sukacita, dan sekarang yang kita bahas hari ini, yaitu damai sejahtera. Ya. Paulus bilang di dalam surat-suratnya kepada jemaat-jemaat yang pernah dia layani, khususnya Roma, dia bilang bahwa keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dalam Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ingat dulu Paulus dalam masa lalunya, ya kan? Dia dulu mengagungkan keagamaan keyahudiannya. Dia sangat expert dengan namanya hukum Taurat. Ya kan? Dan dia juga punya jabatan yang bagus. Dia termasuk golongan Farisi, kemudian dia juga gurunya Gamaliel. Tentu hidupnya nyaman, ya. Tentu hidupnya tidak ada ancaman. Tapi pertanyaan, apakah dia damai sejahtera enggak dulu? Kalau saya melihat tidak. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh kedagingan, benci, arogansi. Entah kenapa, padahal dia orang yang beragama, dia malah benci sama orang-orang Kristen. Dia tangkap orang-orang Kristen, dia aniaya orang-orang Kristen. Itu menunjukkan dia tidak mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Tetapi waktu ketemu dengan Yesus, hidupnya berubah. Dia mengalami damai sejahtera. Yang luar biasanya begini, semenjak ketemu dengan Yesus dia mengalami penderitaan. Sampai dia mati, dia mengalami penderitaan, dia mengalami ancaman. Tapi dia bisa damai sejahtera. Wow, luar biasa bukan? Saya kenal ada seorang anak muda gereja kita, ya, dia bersaksi dulunya dia tidak mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Kenapa? Dia dikuasai oleh kedagingannya, dikuasai oleh kepahitannya gitu ya, dan dikuasai oleh uang. Kenapa? Dia mencari uang. Dia memang hebat mencari uang. Kenapa? Mencari jati diri. Dan dia setelah dapat banyak uang, justru dia melakukan banyak hal yang salah. Dia bisa melakukan banyak dosa. Kenapa? Karena dia punya uang, ya kan? Tapi dia bercerita kepada saya, dia bilang, aduh entah mengapa ya, saya nggak tahu apa yang saya rasakan katanya. Ya saya tidak tenang, terus saya sering sekali tidak bisa tidur katanya. Saya konfirmasi, kamu pasti tidak mengalami damai, saya bilang. Dan dia bilang, betul, itu betul sekali. Nah, tapi ketika dia mengalami titik balik dalam hidupnya, dia nyatakan dia menerima anugerah Tuhan, dia menerima kasih Allah, ya, karena dia baru sadar ternyata Allah sangat mengasihi dia. Itu dia bisa lihat ketika dia juga merasakan kasih dari orang sekitarnya. Orang sekitarnya masih mengasihinya, orang tuanya masih mengasihi dia, teman-teman gerejanya masih mengasihi dia. Wah, dia lahir baru di situ. Dan dia sungguh dimerdekakan. Dan dia bilang, aku merasakan damai. Pernah suatu ketika dia diganggu oleh roh jahat, kayak gitu ya. Dan dia minta didoakan, dan kita doakan. Dan saya sharing firman, saya bilang roh dalam dirinya lebih besar daripada roh yang di dunia ini, kayak gitu ya. Dan kalaupun misalnya engkau mau bertobat, engkau mau tinggalkan segala sesuatunya, tapi jangan biarkan hatimu kosong, karena 7 roh yang lebih jahat akan bisa menguasai kalau kita tidak isi hati kita dengan Roh Kudus gitu. Dan dia mau, dan kita doa pelepasan pada malam itu. Dan setelah selesai dia pulang ke rumah, dan waktu sampai di rumah malamnya dia WA, wah aku sungguh merasakan damai sejahtera. Puji Tuhan, orang yang terima Yesus, orang yang bertobat, orang yang lahir baru, hidup oleh roh. Ya. Apa yang membuat kita saat ini susah mengalami damai? Ya, mungkin dosa, mungkin ketakutan, mungkin kekhawatiran. Kemungkinan roh yang ada di dalam dirinya tidak dikuasai, tidak dipenuhi oleh roh Allah. Kenapa? Karena tubuh kita ini terdiri dari 3 loh, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita ini lemah. Jiwa kita ini rentan, pikiran itu termasuk jiwa rentan, tapi roh kita ini harus menguasai tubuh dan jiwa kita. Bagaimana caranya? Datang kepada Yesus, ya, datang pada Yesus. Yesus bisa memenuhi hati dan pikiran kita. Yesus bisa memenuhi kita dengan
Roh Kudusnya. Kan itu janjinya. Ingat waktu murid-murid ketakutan. Waktu melihat Yesus mati. Dan mereka berkumpul. Dan mereka penuh dengan ketakutan. Dan Yesus bangkit. Dan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan satu kalimat yang Yesus katakan pada mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Dan itu memberikan kelegaan, kekuatan bagi seluruh murid-murid. Oleh karena itu, kalau engkau ingin mengalami damai sejahtera, pastikan kau datang kepada Yesus Kristus, Tuhan. Kan ada satu lagu itu yang menurut saya sangat menguatkan kita. Ya, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Nah, dengar baik, sing satu ini. Hanya Yesus jawaban hidupku. Percayalah kepada Yesus. Hiduplah oleh Roh Kudus. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Shalom. Tuhan Yesus beserta dengan kita.